Jadi sesudah Tuhan menunjukkan kerajaan surga, Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Ini ambil. 2 loh batu itu kasih. 2 loh batu adalah kasih. Singkatnya itulah kasih. Itu 2 loh batu. Itu adalah kasih. Tadi saya belum selesai, saya lupa tadi, bukan lupa tapi saya terganggu dengan terlalu banyak saya bicara tadi tentang melakukan kehendak Allah, tentang tabernakel ini, mulai dari baptisan air, kemudian doa, nanti sampai di kayu salib. Dengar-dengaran itu sampai taat dan mati di atas kayu salib. Jadi ini teladan perjalanan tabernakel yang sudah bisa lihat di dalam Yesus Kristus. Waktu dia dibaptiskan, waktu dia di Getsemani, waktu dia di atas gunung Golgota. Semua yang dia lakukan itu adalah melakukan kehendak Allah. Itu tabernakel sempurna. Itu tabernakel sempurna. Saudara-saudaraku, itu pelaksana pengajaran secara sempurna. Rasul Paulus merindukan itu. Contohlah teladan kami, sebab kami menurut contoh teladan Kristus. Haleluya. Jadi ini perjalanan dari tabernakel itu, di hal-hal semacam itu. Kemudian tentang 2 loh batu. Itu juga diterima oleh Musa di atas gunung. Jadi dia menerima kerajaan surga, dia menerima 2 loh batu. Itulah kasih. 2 loh batu itulah kasih. Kasih kepada Tuhan nomor 1 loh batu pertama. Kasih kepada sesama. Itu yang kedua. Ini suatu hidup bersama. Ini hidup di dalam pengajaran tabernakel. Hidup dalam suatu kesatuan. Di hari-hari ini kita sebut 2 loh batu ini pengajaran mempelai. Kita sebut pengajaran mempelai. 2 loh batu ini kita sebut pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai sentralnya adalah kasih. Pengajaran mempelai itu sentralnya adalah kasih. Sentralnya adalah kasih. Mulai dari nikah, kemudian dalam kesatuan tubuh Kristus, sampai nanti hubungan kita dengan Tuhan. Itu perjalanan dari kasih Allah. Itu pengajaran mempelai. Jadi pengajaran mempelai ini bukan hanya menceritakan hubungan antara suami dan istri. Itu baru langkah-langkah pertama. Mengatur hubungan baik antara sesama umat manusia ini, dan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Itu pengajaran mempelai. Saya ulangi, pengajaran mempelai ini mengatur hubungan kita. Nomor 1, mengatur hubungan hidup kita ini. Mulai dari hubungan kita sesama manusia ini. Dalam Efesus pasal 5 itu digambarkan antara Kristus dan sidang jemaat. Jadi mulai dari nikah kita. Kalau hubungan nikah kita tidak baik, saudara-saudaraku, itu benar-benar suatu kelemahan yang sangat menjadi sandungan untuk kita masuk di dalam kesatuan tubuh Kristus. Sangat, saudaraku. Kita bisa menjadi miskin, tapi jangan sampai nikah kita oleh kemiskinan kita itu hancur. Dalam kemiskinan, jaga jangan sampai kemiskinan itu menghancurkan nikah. Kita boleh jadi kaya,
Tapi jangan kekayaan itu menghancurkan nikah kita. Kalau saya bicarakan ini sebab memang sudah terjadi. Iblis menghancurkan nikah manusia lewat kemiskinan, menghancurkan nikah manusia lewat kekayaan, menghancurkan nikah manusia dengan lewat apa saja. Sebab dia tahu persis kalau nikah manusia ini hancur, dia tidak mungkin mengasihi sesama yang lain benar seperti diri sendiri. Tidak mungkin. Orang paling dekat dengan kita adalah suami atau istri. Kalau yang paling dekat ini sudah tidak benar, tidak mungkin kita dengan yang lain itu hubungan kita itu benar dan baik, sudah tidak mungkin, sudah. Sehingga di dalam tubuh Kristus kehidupan itu sangat longgar, sangat tidak ada ikatan yang kuat, dan begitu guncangan terjadi akan terlempar. Sebab dia tidak ada pegangan yang kuat. Sebab apapun terjadi, nikah ini jangan dipisahkan. Dalam membimbing saudara-saudara masuk dalam nikah, saya selalu tegaskan ini. Tujuan mau menikah apa? Mau punya anak? Ya om, boleh. Apalagi? Mau kaya? Ya om, boleh. Bukan itu tujuan terakhir. Tujuan terakhir supaya nikahmu satu. Punya anak, baik. Tapi kalau tidak punya anak, jangan gara-gara aku ceraikan dia karena tidak punya anak, dan hukum bisa memisahkan. Kenapa? Istri saya tidak bisa memberikan anak. Bisa saudara dipisahkan. Tetapi itu tidak harus memisahkan nikah. Sebab tujuan nikah bukan untuk hanya sampai mempunyai anak. Sampai menjadi satu, dua menjadi satu. Yang memang berbeda. Suami dan istri itu memang berbeda. Bagaimanapun tidak ada kita harus mengatakan, tidak bisa kita katakan suami itu laki sama dengan perempuan, itu tidak bisa. Beda. Segala-galanya beda. Segala-galanya beda. Coba-coba manusia mau nyama-nyamakan. Laki mau rambut seperti rambut perempuan, ya jadi kelihatan seperti banci. Karena memang rambut perempuan lain dengan rambut laki-laki, rambut laki-laki lain dengan pakaiannya juga lain, tabiatnya lain, kekuatannya lain. Itu yang umum, kecuali yang istimewa. Barangkali suami lebih kuat atau istri lebih kuat dari suami, itu lain. Itu pengistimewaan itu tidak umum itu. Jangan diambil ukuran, oh si anu. Enggak, itu bukan umum itu. Saya bicara yang umum. Memang lain. Tapi yang berbeda ini dijadikan satu. Bagaimana kita bisa menyatukan yang berbeda ini? Itu latihan Tuhan untuk kita bisa menjadi anggota tubuh Kristus. Yang tadi saya katakan juga, anggota tubuh Kristus itu berbeda-beda. Tidak sama. Tapi satu di dalam satu kesatuan tubuh. Begitu juga nikah. Dan ini saudaraku, dalam sistem penggembalaan, Nabi Musa diajar oleh Tuhan, membawa umat Tuhan sampai ke bukit Tuhan. Ini penggembalaan. Ini sistem yang saya lihat di dalam Alkitab, yang akan dihalangi oleh setan di akhir zaman ini. Akan dihalangi. Saudara akan diseret untuk tidak tergembala dengan ekor ular naga. Saudara akan diseret untuk tidak tergembala. Sebab itu saudara-saudaraku, kalau saudara sekarang ada kemampuan dari Tuhan untuk menempatkan diri tergembala, ucapkan syukur kepada Allah. Tidak gampang untuk menjadi orang tergembala, tidak gampang. Tapi kalau saudara sampai mau digembalakan bukan oleh manusia, tapi oleh firman penggembalaan, ucapkan syukur kepada Tuhan.